Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meita Sarwidianinggar, Prodi S1 Akuntansi semester 4 dengan nomor NIM 19107011035. Di sini saya akan menjelaskan mengenai melahirkan dan donor ASI. Persalinan sebuah proses yang luar biasa. Dalam dunia medis, proses persalinan dikenal dua istilah, yaitu partus normal atau partus biasa dan partus abnormal. Partus normal yaitu bayi lahir melalui vagina dengan letak belakang kepala ubun-ubun kecil tanpa memakai alat pertolongan istimewa serta tidak melukai ibu ataupun bayinya, dan berlangsung dalam waktu kurang dari 24 jam. Sementara itu, partus abnormal adalah bayi yang lahir melalui vagina dengan bantuan tindakan atau alat seperti versi atau ekstraksi, cumam, vakum, dekapaitas, embriotomi, dan sebagainya, atau lahir per abdominan dengan sesar. Yang jelas, proses persalinan merupakan sebuah proses alamiah yang luar biasa sekaligus menunjukkan kebesaran Allah SWT. Memang dalam proses persalinan ada dokter atau bidan, tetapi mereka hanyalah membantu proses kelahiran agar berjalan dengan lancar dan bukan mengeluarkan bayi dalam rahim tersebut sebagaimana dalam firman-Nya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Surat An-Nahl ayat 78. Dan begitu juga pada proses kelahiran, Allah SWT yang memberikan kemudahan jalan lahir seorang jabang bayi sebagai firman-Nya, kemudian Dia memudahkan jalannya. Surat Abbas ayat 20. Rasa sakit seorang ibu ketika melahirkan. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan." Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu, dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makanlah, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini." Surat Maryam 23-26. Selanjutnya, nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan usai melahirkan. Darah nifas juga biasanya sudah keluar bersamaan dengan proses persalinan maupun sebelumnya yang disertai dengan rasa sakit. Pendarahan biasanya akan berlangsung selama 4 hingga 6 minggu setelah persalinan. Di dalam Islam, masa nifas ini akan dilalui oleh perempuan muslim dalam kurun waktu kurang dari 40 hari. Hukum dan larangan selama masa nifas dalam Islam. Yang pertama, sholat. Bagi perempuan yang mengalami nifas, maka ia diharamkan untuk melakukan ibadah sholat dan tidak perlu menggantinya yang ditinggalkan. Namun, jika darah tersebut telah berhenti, maka ia harus disegerakan mandi wajib dan segera menunaikan salat tersebut. Yang kedua, berpuasa. Perempuan yang sedang nifas tidak boleh menjalankan puasa sampai ia sudah suci. Nantinya setelah suci, jika ia meninggalkan puasa wajib, maka ia harus mengganti puasanya sebanyak hari yang ditinggalkan di hari lain. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Larangan membaca Al-Quran seperti larangan bagi orang yang memiliki hadas besar lainnya.
Dalam beberapa pendapat, jika seorang perempuan dimisalkan sedang haid dan akan membaca Al-Quran, maka diniatkanlah untuk berzikir. 4. Memegang mushaf. Yang kelima, berdiam diri di masjid. Yang keenam, tawaf. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa persyaratan kesucian tawaf itu sebagaimana sholat. Maka perempuan yang sedang dalam masa nifas dilarang untuk melakukan tawaf. Yang ketujuh, berhubungan badan. Pada dasarnya larangan ini tidak jauh berbeda dengan perempuan yang mengalami haid. Tidak diperkenankan istimat atau berhubungan seks dan bersenang-senang antar pusat dan lutut orang yang sedang haid dan nifas. Larangan ini berlaku sampai menstruasi atau nifas tersebut berakhir. Selanjutnya, donor ASI. Air ASI. Selanjutnya, donor ASI. ASI atau air susu ibu adalah makanan yang paling penting sesuai untuk bayi karena mengandung zat-zat gizi yang diperlukan oleh bayi untuk pertumbuhan dan perkembangan. ASI mengandung nutrisi, hormon, unsur kekebalan, pertumbuhan, anti-alergi, dan serta anti-inflamasi. Pentingnya pemberian ASI secara eksklusif pada bayi yang baru lahir sampai usia 6 bulan dan terus memberikan ASI sampai anak usia 24 bulan menunjukkan perkembangan sosial dan kognitif yang lebih baik dari bayi yang diberikan susu formula. Kini, banyak ibu yang menyadari pentingnya ASI eksklusif, tetapi muncul juga aksen fenomenal ini, yakni ibu yang berupaya mendapatkan ASI dari pendonor, sedangkan dirinya malas untuk menyusui sendiri. Hal idealnya, donor ASI adalah solusi sementara terhadap adanya kendala dan tantangan penyusui. Donor ASI berperan penting dalam menjaga kelangsungan hidup bayi yang baru lahir. Pemberian donor ASI perlu didampingi seorang konselor menyusui supaya bisa bersama-sama mencari jalan keluar terhadap tantangan menyusui. Dengan berharapan nantinya ibu tidak membutuhkan lagi donor ASI karena dia bisa menyusui sendiri. Donor ASI bukan solusi permanen atau jangka panjang. Kami mengutamakan kondisi yang bersifat darurat, misalnya bayi sakit, dirawat di rumah sakit, ASI ibunya drop karena stres, ibu meninggal, ibu dirawat di rumah sakit, ibu yang dalam proses relaksasi atau ingin kembali menyusui setelah sebelumnya menghadapi kendala menyusui. Adapun jika masalahnya puting payudara lecet, payudara bengkak, solusi bukan donor ASI melainkan konseling dengan seorang konselor menyusui. Islam sangat menganjurkan agar bayi diberi asupan ASI saja, karena sangat baik untuk pertumbuhan, sebagaimana firman Allah yang artinya, para ibu hendaklah menyusui anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan persusuannya. Surat Al-Baqarah ayat 233. Dan sebagaimana firman Allah yang artinya, dan kami memintakan kepada manusia, kepada 2 orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihkannya dalam 2 tahun. Surat Al-Luqman ayat 14. Islam juga memberikan solusi apabila ibu tidak bisa menyusui bayinya karena air susu ibu yang tidak memadai atau karena bayi terpisah dengan tempat ibunya. Keadaan inilah yang terjadi pada Rasulullah SAW. Beliau tidak hanya menyusui ibu kandungnya sendiri, tetapi melainkan disusui pada ibu susunya, yaitu Tuswaibah hamba sahaya, Abu Lahab, dan Halimah al-Ashidah. Dari hubungan ini antar ibu menyusui dan anak menjadi mahram, yaitu
orang yang tidak boleh atau haram dinikahi selamanya. Kondisi ini juga berlaku pada saudara persusuan yang pernah menyusui pada ibu yang sama, baik ibu kandung ataupun ibu maupun bukan. Donor ASI. Praktik donor ASI yaitu artinya ASI didonasikan oleh seorang ibu bukan untuk bayinya melainkan untuk bayi orang lain yang diberikan secara sukarela. ASI merupakan nutrisi utama bagi bayi sejak keluar dari rahim hingga berusia 2 tahun. Karena keutamaannya, kandungan ASI tidak dapat digantikan oleh susu formula. Jauh dari hari sebelum teknologi kedokteran ditemukan, Islam telah sangat menganjurkan agar bayi hanya diberi ASI saja. Bukan itu saja, Islam juga memberikan jalan keluar apabila ibu yang karena satu atau hal lainnya tidak bisa menyusui bayinya. Pada beberapa keadaan di mana ibu tidak bisa menyusui bayinya, donor ASI merupakan alternatif untuk mendukung pemberian ASI sebagai makanan terbaik untuk bayi. Namun, upaya tersebut harus disikapi dengan bijaksana agar memberikan manfaat dan bukan sebaliknya. Sikap hati-hati dalam mencari donor ASI itu antara lain disebabkan karena di Indonesia belum ada bank ASI yang melakukan screening terhadap donor ASI. Pemberian donor ASI tidak boleh hanya dilakukan berdasarkan kesepakatan di bawah tangan antara ibu dan pendonor. Untuk memberikan donor ASI, seorang pendonor harus melalui beberapa tahap screening. Screening dilakukan untuk menjamin agar bayi mendapatkan donor ASI tidak terpapar penyakit yang kemungkinan diderita oleh ibu pendonor. Para ulama tentang donor ASI. Secara etimologis, rada'ah adalah sebuah istilah bagi isapan susu, baik isapan susu manusia ataupun susu binatang. Penyusuan memiliki frekuensi hukum mahram antara anak dan perempuan yang menyusui dan anak-anaknya, di mana antar saudara persusuan tidak boleh menikah, begitu juga dengan ibu susunya. Berpijak pada pendapat jumhur di atas bahwa menyusui adalah anjuran bagi seorang ibu. Artinya, ketika seorang ibu tidak mau menyusui anaknya, maka boleh menyerahkan anak tersebut terhadap orang lain untuk disusui. Hal ini dalam hukum Islam disebut dengan istilah rada'ah atau persusuan. Sebagaimana firman Allah yang berkaitan dengan rada'ah adalah sebagai berikut, yang artinya, jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidaklah ada dosa bagimu apabila kamu memberikan bayaran menurut yang patut. Surat Al-Baqarah ayat 233. Sedangkan makna persusuan ar-rada'ah berdasarkan pendapat para ulama sebagai berikut. Yang pertama, mazhab Hanafi, isapan anak yang disusui terhadap payudara wanita dalam waktu tertentu. 2. Mazhab Maliki, masuknya ASI seorang wanita ke dalam perut bayi meskipun wanita itu mati atau masih kecil, dengan menggunakan alat untuk memasukkan ASI ke dalam perut atau melalui suntikan yang menjadikan ASI sebagai bagian makanannya. Ketiga, mazhab Syafi'i, sampainya ASI wanita atau apa yang dihasilkan dari ASI tersebut pada perut bayi atau otak atau sumsumnya. Keempat, mazhab Hambali, menghisap atau meminum susu ASI yang terkumpul karena kehamilan dari payudara wanita dan yang seperti ini. Ulama fikih berbeda pendapat dalam masalah rada'ah tersebut. Untuk mempermudah pemahaman akan mengukakan pendapat ulama yang terbagi menjadi dua golongan, antara lain yaitu kelompok ulama yang memperluas pengharaman, yaitu mereka yang
mengajak pada kehati-hatian dalam menghukumi haram, yaitu ulama yang berpendapat dalam beberapa hal diantaranya: 1. Sedikit banyaknya persusuan menimbulkan hukum kemahroman. 2. Persusuan terjadi tanpa mengenal umur meski dalam usia 40 tahun. Persusuan tidak harus dilakukan dengan mengetek. Hukum mahram tetap ada meski susu berasal dari wanita yang telah meninggal. Kelompok kedua adalah kelompok ulama yang mempersempit keharaman, yaitu pendapat yang telah disampaikan oleh Imam Al-Lashi bin Syad yang hidup sezaman dengan Imam Malik dan sebandingnya ilmu dengan beliau. Begitu pula pendapat Ibnu Zam, termasuk seorang ulama fikih yang lebih dikenal dengan mazhab Zahiriyah yang berdasarkan corak pemilikannya tersebut. Ia memiliki konsep dan penafsiran yang berbeda dengan mayoritas ulama fikih lainnya, dan dalam memberikan definisi dan kategori rada yang dapat melahirkan hubungan mahram. Pendapat mazhab Ibnu Azim yaitu bahwa persusuan dapat menyebabkan hubungan kemahroman adalah ketika bayi tersebut menyusui dengan mengetek lalu terhadap teteknya ibu lain melalui mulutnya. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.